Salam saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Program From Anjungan to the World, yaitu Suara Kasih Sejati. Dengan tema ialah poligami. Adapun teks firman Tuhan terambil dari Roma pasal 7 ayat 2 sampai dengan ayat 3, saya akan bacakan firman Tuhan tersebut. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukuman yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya itu telah mati, ia bebas dari hukuman, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Itu pengertian monogami. Tapi kalau pengertian poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa perempuan atau sebaliknya. Dalam kekristenan tidak mengenal adanya pernikahan poligami. Dalam kekristenan pernikahan dilakukan monogami, yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Teks firman Tuhan yang baru saya baca tadi merupakan ayat atau landasan bahwa pernikahan itu harus monogami dan bukan poligami. Yang pertama, alasannya ialah pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami dan tidak poligami. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dalam Perjanjian Lama dengan jelas dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Alasan yang kedua, dalam Perjanjian Baru juga dikatakan bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami dan bukan poligami. Dalam Matius pasal 19 ayat 5-6, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang ketiga, Rasul Paulus berkata bahwa kehidupan suami istri dalam kekristenan haruslah hidup dalam keharmonisan. Seorang istri tunduk kepada suaminya dan seorang suami mengasihi istrinya. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu,
sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang keempat, dalam Roma pasal 7 ayat 2 dan 3 ini adalah kasus khusus, di mana salah satu, apakah suami atau istrinya sudah meninggal, maka diperbolehkan menikah lagi. Tetapi jika suami istri masih hidup, jika ia menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, maka ia dikatakan melakukan perbuatan berzina. Kesimpulan, poligami adalah perkosaan terhadap ide satu daging, tanda petik. Hancurnya ide ini senantiasa merupakan sumber perbantahan, kecemburuan, kebencian, bukan hanya dalam keluarga, melainkan juga dalam masyarakat. Banyak contoh kita temui dalam Alkitab. Ingat bahwa Allah tidak pernah mengesahkan poligami. Hubungan antara suami dan istri adalah hubungan yang terus-menerus sampai akhir hidupnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Referensinya dalam Matius pasal 19 ayat 6 dan Markus pasal 10 ayat 9. Dalam kekristenan dengan tegas menolak pernikahan poligami, apapun alasannya. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang bersifat monogami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.